Bismillahirrahmanirrahim. Dibagi ya. Sudah dapat semua, dibagi. Kitabul Udhiyati ayhada utawi Kitabul Udhiyati, kitab kang mertelahake masalah kurban. Kita menggunakan kitab Rahmatul Ummah dulu. Malam ini 2 kitab. Ya utawi udhiyah iku masyru'atun dan syariat take bi asli syar'i kelawan asale syariat bil ijma'i kelan ijma'i ulama. Jadi kurban itu tidak ada khilaf, itu merupakan perintah dari syariat. Tidak ada khilaf di antara para ulama, sepakat. Wa ikhtalafalan persulayan hal apa to hiya utawi udhiyah iku sunnatun sunnah wajibun utawa wajib. Tapi ulama beda pendapat. Mereka berbeda pada urusan wajib tidaknya. Faqala mangkon dikosinten Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmadul Imam Ahmad wa sahiba Abi Hanifata lan salah sijine sahabati Imam Hanafi ya utawi kurban iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kuatake. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hambali serta salah satu murid Imam Hanafi mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Jadi pendapat dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan salah satu sahabat muridnya Imam Hanafi mengatakan yaitu sunnah muakkad. Wa qala lan ngendika sinten Abu Hanifah hiya utawi kurban iku wajibatun wajib alal muqimina ing atase pira-pira wong kang mukim min ahli amsori setengah saking ahli kota. Tapi ada pendapat dari Imam Hanafi bahwa hukumnya wajib kurban bagi orang yang tinggal di kota, yang orang kaya yang tinggal di kota. Jadi kalau mampu kok nggak berkurban, dosa hukumnya. Wa tabarolan milang-milang fi wujubiyain dalam wajib kurban apa niswabu nisab. Jadi kalau jenengan mampu berkurban kok enggak berkurban, Imam Hanafi mengatakan dosa. Wa idkhulan mlebu manjing apa waktune salat udhiyah. Inda Syafi'i mugi Imam Syafi'i iku bitulu isyamsi kelawan pletake srengenge yauman nahri ing dalam dina id nahar wa madlan wus lewat qadra salatil idi hale kadari salat Id wal khutbatain lan khutbah loro salat kang salat sapa imam aulam yusolli utawa ora salat sapa imam. Kapan mulai diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Menurut Imam Syafi'i setelah terbitnya matahari ditambah waktu yang cukup untuk yaitu salat dan khutbah. Kalau misalnya sekarang terbitnya jam 5:48 ya, jalan light kalender Solo, maka diperbolehkan menyembelih hewan kurban ya kira-kira setengah jam setelahnya lah. Ya kira-kira jam 6:04 lah itu boleh menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau sebelum itu enggak boleh menurut Imam Syafi'i. Illa anna Abu Hanifah kejaba ing temen setune Imam Abu Hanifah qala. Ngendika sinten Abu Hanifah ya juzu menang. Ngendika napa li ahli sawat kuwi wong kang ahli sawat ayyuduh ing to nyembeli sapa ahli sawat idza tola'an alikane meletek apa al-fajru fajar asani kang kaping pindho. Sedangkan di sini ada pendapat dari Imam Hanafi bahwa bagi orang yang tinggal di kampung karena dia tidak dengar adanya sholat Id maka boleh menyembelih hewan kurban pokoknya sudah terbitnya matahari. Ini Imam Hanafi mengatakan begitu. Jadi kalau misalnya sudah terbit bukan terbit matahari loh, keliru tadi. Terbit fajar yang kedua. Pokoknya nak pun sholat subuh bagi orang kampung boleh menyembelih hewan kurban. Bagi orang kampung, bukan orang kota. Orang kota itu orang yang dekat dengan masjid itu kota. Wa qala ngendika sinten Imam Atha, yadkhul manjing apa waktu udhiyati waktune kurban. Ditulu isyamsi kelan meletak srengenge faqat mongko bloko. Imam Atha mengatakan bahwa kurban itu boleh dilakukan setelah terbitnya matahari. Sepokoknya terbit, enggak usah nunggu waktu yang lain. Wa akhiru waqti akhir waktine salat duha. Udhiyah inda Syafi'i mugi Imam Asy-Syafi'i iku akhiru ayami tasyriki, akhire dina tasyrik. Kapan sampai kapan? Sampai tanggal 13 tasyrik. Wa qala lan ngendika sinten Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik. Akhiru ta akhire udhiyah iku asani kang kaping pindho. Iku min ayami tasyriki, setengah saking pira-pira dina tasyrik. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi,
maksimal menyembelih hewan kurban tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau jenengan nyembelih tanggal 13 Dzulhijjah tidak sah menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi. Paham ya? Hati-hati ini. Ini untuk pengetahuan kita ya, pengetahuan kita yang jelas kita tetap menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentunya. Ini pengetahuan kita. Wa qala lan ngendika sinten Sa'id ibn Jubair. Imam Sa'id ibn Jubair ya juzu menang li ahli al-amsari kudu wong kang ana ing dalam kutha apa tadhiyatu nyembelih hewan kurban fi yaumin nahar ing dalam dina nahar khossatan halib tok. Imam Sa'id ibn Jubair mengatakan menyembelih hewan kurban itu hanya tanggal 10 Dzulhijjah tok. Di tanggal 11, 12, 13 enggak sah. Kalau nyembelih hewan kurban harus tanggal 10 Dzulhijjah. Wali ahli sawati lan kedue wong kang ana ing dalam kampung ila akhir ayyam tasyriqi temeka ing dalam akhire dina tasyrik. Wa qala pira-pira dina tasyrik. Wa qala lan ngendika sinten Imam Ibnu Sirin, la yajuzu rawanang mutlaqon halim mutlak ila fi yaumin nahri kejaba ing dalam dina nahar khossatan hale terkhusus. Imam Ibnu Sirin mengatakan bahwa kurban itu tidak boleh kecuali hanya tanggal 10 Dzulhijjah saja. Wa an an-Nakhai lan saking lan iku ana pendapat saking Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai mengatakan al-jawazu iku al-jawazu menang ila akhiri syahri Dzulhijjati atau makamari akhiri bulan Dzulhijjah. Wah, Imam An-Nakhai ini rada beda. Kapan diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Sampai tanggal 30 Dzulhijjah. Waduh nih, Imam An-Nakhai. Monggo Ustaz. Wa idza kanat melanalikane ana apa udhiyatu kurban iku wajibatun wajib lam yaskut mongko ora pedhot ora batal apa dzabhuha ora pedhot wajib apa dzabhuha nyembelihan kurban bi fawati ayyam tasyriki kelawan wus lewate dina pira-pira dina tasyrik. Dikatakan, tapi kalau hewan kurban itu kurban wajib, kurban nazar, maka walaupun sudah tanggal 14 dan seterusnya tetap wajib disembelih karena hewan kurban wajib. Bal baliyat bahu becik nyembelih sapa man ha ing kurban wa yakulan ono iku qadaan inda salasati monggo ulama telu. Lah ketika disembelih itu hukumnya menjadi qadha. Paham ya? Jadi kalau kurbannya wajib sampai kapan pun tetap wajib disembelih. Wa qala lan ngendika sinten Abu Hanifah ta Imam Hanafi askutu pedhot apa adzabhu kewajiban apa jenenge nyembelih wa tatbatu faulan dan bari akil ilal fuqara maring pira-pira wong fakir. Kalau misalnya jenengan punya kurban mau berkurban, kurbannya sunnah, maka kalau kurban sunnah maksimal tanggal 13. Kalau kurbannya wajib, maka ulama beda pendapat. Imam Hanafi mengatakan kalau sampai tanggal 14 dan seterusnya belum disembelih, nggak perlu disembelih. Kasihkan hidup-hidup kepada orang fakir, terserah dia mau ngapain. Tapi menurut tiga pendapat yang lain, kalau walaupun sudah tanggal 14 dan seterusnya, karena itu adalah kurban wajib, maka tetap wajib disembelih. Paham ya? Ini Imam Hanafi ini yang beda. Faslun ai hadza utawi iki ku faslun ono fasal suwiji. Wa man lan utai sapane wa ing dakhala manjing ale ing atase menapa asyudul hijati Dzulhijjah tanggal 10 dina bulan Dzulhijjah. Wa qasudalan najo sapa manhu ing asyudul hijjah apa yudhiya yen to nyembelih sapa man fal mustahabu mongko den sunatake lahu kedue man ing Malikin monggo Imam Malik. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i apa sing sunnah apa Allah yahlika yen to ora nugel syarau ing rambut man. Walayak limalan ora nyotoki dhafrahu ing kukune man hatta yudhiya sehingga korban sapa man. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau orang itu niat berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah atau seterusnya, sunnahnya dia tidak motong rambut, motong kuku dan seterusnya. Paham ya? Sunnahnya. Jadi kalau tetap memotong, ya mboten napa-napa, tidak sampai batal, tapi tidak dianjurkan. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Bukan sampai tanggal 10 loh nggih. Misalnya nyembelihnya tanggal 13 ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Paham ya jelas nggih? Fa in fa'ala maqala penglakoni sapa manhu ing madgur kana ana apa kurban iku makruhan makruh. Nah hukumnya makruh kalau dilakukan. Wa qala lan ngendika sinten Abu Hanifah ta Imam Hanafi
wa utawi mau iku mubahun mubah la yukrahu raden makruhake apa yahliku sya'rahu yaklimu dhafrahu wala yustahabbulan ora den sunataki. Imam Hambali mengatakan enggak ada hubungannya. Pokoknya motong kuku, motong rambut atau tidak makruh ya tidak Hambali. Wa qala Abu Hanif wa qala Imam Hanafi wa qala Ahmad lan qala ngendika Ustaz Ahmad Imam Ahmad ibn Hambal bitahrimi kelawan harame yahluqu rasahu wa taqlimul atfar. Jadi menurut ulama Hambali yang dipakai oleh Saudi hukumnya haram. Faslun ai hada utawi iki ku faslun ana fasal suwiji wa idza tazammala nalikane wis Arab wis tetap apa udhiyah makna muayyanatun kang wis pertelo wakan selang ana iku salimatun selamat salimatun min hawa salimatun min uyub ya. Fahadasa mongko anyar teko biya kelawan udhiyah apa aibun aib lam yamna ora nyegah apa aib ijza'ahu ing ijza'aha ing kecukupane udhiyah ing salah satu mungguhe ulama telu. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, andaikan ada orang mau menyembelih hewan kurban tanggal dibelinya sehat, ternyata tanggal 10 cacat. Ada penyakit baru yang kemudian nggak pernah diinginkan lah. Bagaimana hukumnya? Dia tetap wajib menyembelihnya. Wal maridu tawi loro al yasiru kang sithik fil udhiyati ing dalam udhiyah iku layam na ora nyegah al ijza ing cukupe. Nah, penyakit sedikit itu enggak apa-apa. Imam Hanafi. Tapi kalau penyakitnya banyak, penyakitnya itu sampai menghilangkan atau mengurangi bagian takaran daripada hewan kurban, maka tidak perlu disembelih. Paham nggih? Sekali lagi, kalau penyakitan maka Imam Syafi'i, Hambali, Maliki mutlak boleh disembelih. Kalau penyakitannya itu banyak, Imam Hanafi nggak boleh. Tapi kalau penyakitannya sedikit, maka boleh. Paham ya? Wal kabiru tay penyakit kang gede alladzi kang yusitu kang rusak Allah maing daging yamna'u iku nyegah. Iku yamna'u nyegahu apa al kabir hu ing kurban adzabhu. Wal jarabu tawi penyakit jarab. Misalnya penyakit jarab. Wal jarabu wal jarabu tawi penyakit cacar al bayyin kang pertelo iku yamnau nyegah apa al jarab alija ing cukup. Jadi kalau hewan itu ada penyakit cacarnya, jelas mengurangi daging, tidak sah dipakai untuk kurban. Wal amalan kewan kang wuta iku yamnau nyegah apa al ama al ijza ing cukup. Hewan yang buta enggak boleh dipakai untuk kurban. Wa kada lan kaya mengkono ama iku al auru. Bil ittifaqi kelawan kesepakatane para ulama. Wa an ba'di ahli zahiran iku saking lan iku setengah saking pira-pira pendapate ahli zahir. Imam Daud Al-Zahiri maksudnya. Anau teman setune madkur iku layam naulanya ga apa madkur. Imam Daud Al-Zahiri mengatakan, penyakit enggak mencegah sahnya kurban. Kalau sudah dibeli dalam keadaan sehat. Wa takrahulan dimakruhake apa maksuratul qarni. Mecah sungu.
Jadi makruh kurban pakai hewan yang tanduknya pecah. La tujzi'u orang nyukupi apa maksuratul qarni, wala tujzi'u al-arja inda Malikin wa Syafi'i. Nah, apa namanya? Tidak sah berkurban menggunakan hewan yang pincang. Al-arja tidak sah. Lah pincang yang bagaimana Pak? Pincang yang mana kalau dia disuruh lari dengan teman-temannya yang sehat nggak bisa ngejar. Itu namanya pincang yang nggak boleh. Kalau pincangnya masih bisa lari nggak apa-apa. Tapi kalau pincangnya nggak boleh. Harus sedikit-sedikit pincangnya nggak apa-apa. Wa kadza dambun lifawati juz'in minal lahmi. Nah, tentu termasuk yang di sini pincang nggak boleh. Termasuk pincang itu tidak boleh ya. Apa namanya? Ajbad dunub niku jadi orang mati tapi ada bagian tulang ekor yang tidak mati, bagian ekor. Nah, dambun itu kewan yang terpotong buntutnya, itu enggak sah. Lifawati juz'in minal lahmi falau kana al-maqtu'u yasiran farrajih min madhhabi Syafi'i al-man'u. Dikatakan walaupun terpotongnya sedikit, buntutnya terpotong sedikit, Imam Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Fa in kana al-maqtu'u wal mukhtaru inda mutaakhir ashabihi aliza wa qala Abu Hanifah wa Malik in dhahaba al-aqal aja'at awil aksar fala wa an Ahmad fi ma zati ala thalathi riwayatan. Jadi memang hewan yang sakit itu ulama beda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Fa faslun wa yajuzu ayastaniba fi dhabhil udhiyati walau dhimiyan. Diperbolehkan untuk mewakilkan penyembelihan hewan kurban walaupun kepada kafir dhimmi. Cuman pengertian kafir dhimmi telah kami sampaikan di Indonesia tidak terpenuhi. Wa in kariha 'inda salasati, walaupun makruh. Wa qala Malik la yajuzu al-istinabata dhimmi. Beliau mengatakan pada Imam Maliki tidak mungkin kami bisa menafkahi anak-anak kami. Wala takunu udhiyah, kami enggak mungkin bisa berkorban. Wa idza ishtara syatan bi niyatil udhiyah lam tasir udhiyatun inda salasati wa qala Abu Hanifah taswir. Dikatakan bahwasanya jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu boleh siapa saja, yang penting orang Islam. Faslun wal mustahabbu ayyusam Allah ta'ala 'inda dzabhil udhiyati wa ghairiha. Sunnah ketika mau nyembelih itu membaca bismillah. Fa in tarakaha qala Abu Hanifah. Kalau ada orang meninggalkan baca bismillah ketika menyembelih hewan kurban, Imam Hanafi mengatakan in tarakal dzabiha at-tasmiyata 'imdan lam tu'kal dzabihata. Kalau ada orang kok lupa nggak baca bismillah, kemudian dia menempati kalau ada orang kok menyembelih tidak pakai bismillah, maka sembelihannya tidak sah. Wa in taraka nasian ukilat, kalau lupa nggak baca tok ya tetap sah, tetap halal. Wa qala Malik in ta'ammada tarkaha lam tubiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tarakaha nasiyan fa fihi riwayatan wa anhu riwayatun sawaratan salisah tahillu mutlaqan sa'un taraka amdan aw sahwan. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang nggak baca bismillah, menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan wajib diulang, ada yang tidak.
Wa anhu riwayat salas riwayatun salisatun tahillu mutlaqan sa'un tarakaha 'inda wa qala qadi Abdul Wahhab wa madhabu ashabi antaraka tasmiyata 'amdan ghairu muta'awilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhabu ashabihi anna tarika tasmiyata 'amdan ghairu muta'awwilin lam tuqal dabihata. Menurut siapa namanya Syekh Abdul Wahhab, seorang qadhi yang alim, beliau mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu inda Syafi'i ayasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sinten Asy-Syafi'i taraka sahwan au 'amdan la tu'athir. Imam Syafi'i mengatakan meh ninggal kene sengaja atau enggak sengaja tetap tidak wajib untuk tetap boleh dimakan. Wa qala Ahmad in ta'ammada tarka lam tuqal wa in taraka nasyan fa fihi fa inda fa anhu riwayatan. Wa in taraka nasyan wa qala ngendika Sayyidina Abu Hanifah wa Malik tukrahu inda salasati shalah al-nari. Tukrahu inda dzabhi as-shalah. Dikatakan Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan makruh ketika mau menyembelih membaca sholawat. Imam Syafi'i mengatakan mau pakai pengeras atau tidak, mau aku yang menyembelih atau tidak apa-apa. Itu nanti setelah tetangga yang akan mengatur. Rasulun wa idza kanatul udhiyatu tatawwu'an ustuhibba lahu ayyakula minal ittifaq. Kalau korbannya korban tatawwu maka memang diharapkan annahu yakulu salasa wa yahdi salasa wa yatasaddaqu bis salas. Sunnahnya hewan korban itu sepertiga dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wala yakulu min lahmil mandurati syai'an bil ittifaq. Tidak boleh makan daging nadar mutlak. Wala yajuzu bai'u syai'in min al-udhiyati wal hadi nadron kana aw tatawwan. Tidak boleh menjual atau menjadikan upah daripada bagian korban. Wa qala an-Nakhai wal Auza'i ajuzu bai'uhu bi alatil baiti allati tu'aruka kalfa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa illa bal afdalu fil udhiyah summal bakor summal ghanam. Sing paling afdal niku nyembelih napa Mas? Yang paling afdal itu adalah yaitu sapi kemudian kambing. Ini pendapat waqala Malik. Imam Malik mengatakan ghanam, kambing, unta baru sapi. Ini ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan ya wal badanatu ji'an sab'atin wa kadal abaqarah wa syatu an awahidin bil ittifaqi wa qala istahaqqa bi rabbil alamin bil azai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqaratu an asyratin. Satu, hewan kurban itu yang paling afdal adalah sapi, unta, baru kambing. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki yang paling afdal adalah yaitu kambing, kemudian baru sapi. Wal badanatu. Lah sekarang kambing 1 orang, unta dan sapi untuk maksimal 7 orang.
Ya, kan ada pendapat yang mengatakan 10 orang sinten, Pak. Ya sudah, Imam Ishaq bin Rahawayh. Imam Ishaq bin Rahawayh punya pendapat boleh bersedekah lebih dari sepertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqiqatu sunnatun masyru'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hanifah ya mubahatun wal aqulu innaha sunnatun mustahabun. Wa an Ami radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah sudah masuk pada bab akikoh. Jadi sekali lagi, semua ulama mengatakan sapi unta maksimal 7 kecuali Imam Ishaq ibn Rahawayh yang mengatakan boleh 10 dalam satu sapi. Qala Malik in kanat statau'an wa kanu ahlu baiti wahidin jaza. Saya kira itu. Mari kita buka Fathul Mu'in. Saya dikasih satu ya. Masih fotonya masih habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmat. Oh, mana nggih? Salat dulu nggih. Fathul Mu'in hada utawi ku Fathul Mu'in kitab Fathul Mu'in fi syarhi Qurratul Aini kelawan nyarai kitab Qurratul Ain bi muhimmatiddin kang mertelake pira-pira perkara pentingnya agama. Salatul Aidaini utawi iki ku salatul Aidaini salat Aid. Wal qismu utawi bagian asal kang kaping pindho iku salat tusan kang disunatake fi dalam salat apa jamaah atau jamaah. Jadi sholat itu kan, sholat sunnah itu kan ada yang sunnah berjamaah, ada yang sunnah tidak berjamaah. Yang sunnah tidak berjamaah apa? Qobliyah, ba'diyah, ya, duha itu enggak sunnah berjamaah. Nah di sini ada sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Yang pertama sholatul aidaini, rupane sholat id luru al-aidu suwici id al-akbaru kang gede walau surulan kang cilik bainatul syamsing dalam antara mletake srengenge wa zabalihalan king siri srengenge. Sholat id itu mulai diperbolehkan mulai terbitnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari jam 12 siang. Kalau sampean sholat id kok jam 1 enggak sah. Dipun ketika akan
Wa hiya utawi salat Id iku rakaatane rong rakaat wa yukabbirulan takbir sapa man nadban hale sunnah fi awalai rakaatil idaini ing dalam awal lorone salat Id loro. Walau maqdiyatan lan senajan qada ala al-aujah yang antase pendapat aujah. Ba'daftitahi sab'an fi sab'an. Ba'daftitahi ini dalam sawise iftitah sab'an hali kaping 7. Wa fi saniyati khamsan qabla ta'awudin fihi ma rafi'an yadayhi ma'a kulli tabiratin lama lam yushra' fi qira'atin wa la yatadarak fi saniyati intarakahu fil ula. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama sholat Id itu dilakukan bagi mulai terbitnya matahari sampai sebelum tergelincir. Menurut Qoroji tetap boleh dilakukan walaupun dalam kondisi qadha. Kemudian ketika takbir sunnahnya keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sunnahnya keras. Al-udhiyatu tawi kurban fi bayani jumalin minal masail kal udhiyati wal aqiqati waswaidi wad dabaih wa ghairi dzalik. Di dalam Fathul Mu'in ini bab haji itu dibahas panjang lebar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban, aqiqah dan lain sebagainya. Kita akan fokus pada bab kurban. Yusanu dan sunatake mutaakidan hale kuat. Jadi disunahkan dengan sangat kuat. Disunahkan dengan sangat kuat. Lihuring kedua kang merdeka qadirin kang kuwasa. Apa tathiyatun kurban bidabhi jada'in kelawan nyembelih hewan jada'ah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, kurban itu boleh menggunakan sapi, kambing atau unta. Bismillahirrahmanirrahim. Lah korban itu boleh menggunakan kambing dan lain sebagainya. Tentu mereka yang umurnya menginjak 2 tahun. Au ibilin lahu khamsus ini. Atau kalau unta umurnya 5 tahun. Ing dadabhin au ta'yinin. Wa hiya utawi udhiyah iku afdalu lu utama minas shadaqati tinimbang sedekah. Tentu pahala korban lebih tinggi daripada sedekah biasa. Waktunya salat Id iku klaru korban iku minirtifa syamsin nahri saking toyone dina nahar ila akhir ayam tasyrik temeka akhir dina tasyrik.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebaik-baik ibadah itu ya kurban, bukan sedekah. Waktu kurban iku miriti fa isyamsi nahri ila akhir ayyam tasyrik, sama ya. Jadi mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Wa yuji'u sab'u bakorin au ibilin an wahidin. Jadi misalnya kalau jenengan punya sapi itu hanya untuk satu orang sah mboten sah. Sapinya untuk satu orang tok sah. Cuman memang bagusnya ditambahi sampai 7 orang. Wala yuji'u ajufa wa maqtu'ata ba'di dambin au udunin abayyinun wa ingqallah. Dikatakan Imam Syafi'i mengatakan pokoknya enggak sah kalau hewan itu ada cacatnya. Imam Syafi'i itu enggak sah kalau hewan ada cacatnya. Entah kubiknya terpotong, entah buntutnya terpotong. Wa dzati 'adatu 'aur wa marid bayyin wa la yaduru syakku idinin au kharqika. Wal muta'ammad adamu ijaitu tadhiyati bil hamil khilafan lima sahahu Ibnu Rif'ah. Kalau misalnya ada ibu hamil, kemudian dia dibawa ke forum diskusi ilmiah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa namanya? Kalau ada orang wanita yang hamil, itu lebih baik tidak usah karena wanita hamil itu misalnya divaksin, misalnya kan nanti ada pengaruh obat-obat kepada anaknya, kasihan. Wa naradurlan nadara apa asyasiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Au qala utawa ngucap sapa man ja'altu dadekake sapa ingsun ha ing utiyatan ing utiyah. Fa inna mautas menudhiya iku yalzamu wajib apa dabuha nyembelih. Wala julan ora cukup apa udhiyatun. Wa in ikhtassa dabuha wa bi waqti udhiyati wa jarat majruha fi sarfi. Dikatakan bahwa wa yahrumul aklu min udhiyatin au hadin wajaban lebih nadrihi. Jadi haram bagi orang yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu tasadduq walau ala fakirin wahidin bi syai'in Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusan ayat baha ar-rajul bi nafsihi. Sunnahnya nyembelihan kurban itu sendirian, tidak diwakilkan. Sunnahnya. Wa yashadaha min wa ayyasyhada lan yen tanya saake sapa man ha ing udhiyah. Kalau memang nggak berani nyembelih sendiri, minimal lihat. Oh ini hewan kambing saya mau disembelih. Sunnah. Wa kullun lan tai saben-saben madkur bi kelawan kewan. Ayo krahu lan makruh hakiri murid dikira kalam murid man. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa kalau misalnya
hewan tersebut itu punya penyakit, maka diganti saja, tidak ada masalah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan barokah. Pertemuan ini menjadi sebab kita dipertemukan di surganya Allah. Al-Fatihah.